Dan sebentar ya award Pak. diambil. Pak Aga, sebentar ya Pak ya. Silakan Pak. Ya sebentar, ini Yonatan Nandar sudah ada nih. Selamat malam, Pak Yonatan Nandar. Selamat malam, salam khafirin. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz Nandar sama Agan Togel oleh. Aku boleh ngomong gak nih? Kalau aku ngomong jangan di mute ya. Salam sadar. Dengarkan dulu. Salam. Kalau ngomongnya ngawur ya di mute. Nah ini nggak objektif. Orang Kristen loh masuk ke channelku, channelnya G Media Channel, nggak ada yang di mute. Kalau ngawur di mute lah Pak Nandar. Itu omonganmu, tapi faktanya lebih kejam. Ngawur tidak ngawurnya seseorang itu biarkan netizen yang melihat. Nggak boleh. Iya kan? Itu namanya peraturan kamu. Masuk ke channelmu, Aku jelaskan nih tadi. Bentar. Tuh kan? Rasulullahi ilaikum. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam bersabda kepada bangsa Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku, Yesus Hamasiah, adalah Rasulullah, utusan Allah, seorang nabi, ya, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi yang datang setelahku yaitu Ismu Ahmad, yang namanya Ahmad, yang merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Nah, berkenaan dengan Matius 21 ayat ke-42 ini teman-teman, saya berdoa kiranya teman-teman ini dijamah, dilawat Tuhan, sehingga kiranya dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin, haleluya, pujilah Tuhan. Baru Hasyam berkata, Pak Nandar tadi, sebentar, Pak jangan dipotong dulu. Pak Nandar tadi itu ayat berapa tadi yang di Quran itu? Yang di Quran itu tadi Pak Nandar, ini biar saya buka, biar saya baca. Ini dulu, kita jawab dulu yang ayat ini dulu. Belum selesai, aku belum ke poinnya ini. Sudah, jangan panjang. Ini satu ayat dulu. Nah, ini kita nggak objektif jawab. ini. Nggak objektif ini. Karena ayat Quran tadi yang dikutipnya itu lucu itu, ayat Al-Quran yang dia kutip itu menarik itu. Surat 61 ayat ke-6 Paskot. Oke, 61 ayat 6 ya. Iya, dengarkan saya dulu. Jangan di mute dulu. Dengarkan saya dulu. Ya. Kenapa Anda takut dengan penjelasan saya? Sementara sudah dijelaskan. Sekarang kami jawab, Nandar, satu-satu kami jawab. Anda dulu dijawab dulu. Saya belum selesai. Terus Anda tujuannya apa membuat judul Ustadz Nandar Matius 21 ayat 42 ketika orangnya datang? Nah, itu yang harus kita jelaskan. Itu yang harus dijelaskan. Ya, makanya saya harus menjelaskan sampai selesai. Anda tadi kan. Kalian takut. Saya belum selesai. Saya belum selesai kalau menjelaskan. Kita tidak membuka live ini Pak Nandar. Kalau takut kita tidak membuka live ini, jangan on-framing. Terus kenapa? Terus kenapa Anda mengatakan saya? Saya belum selesai menjawab. Silakan. Nah, gitu dong, ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah? Oke ya. Nah, dengarkan yang lainnya ya, supaya kiranya menjadi berkat. Dan Anda kiranya nanti bertobat, karena kerajaan surga telah dekat. Haleluya. Kata Yesus kepada mereka, iya, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini siapa batu penjuru itu? Ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku itu adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat agung, rumah yang sangat mewah, ya, rumah yang sangat bagus. Ketika itu orang-orang mengelilingi rumah itu dan berkata, alangkah indah sekali ya rumah ini, alangkah bagus sekali rumah ini, alangkah megah sekali rumah ini. Tetapi kok ada di pojok sana itu batu yang tembok yang kosong. Andaikan ada, ya,
batu penjuru atau labinah yang menggenapinya alangkah sempurna sekali. Kata Rasulullah, akulah labinah itu, akulah batu penjuru itu, la nabiyya ba'da khatamun nabiyyin. Aku adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahku. Nah, itu adalah berkenaan dengan Matius 21 ayat ke-42. Dan kita harus mengetahui bahwa Rasulullah adalah keturunan dari Ismail. Ismail ini adalah salah seorang nabi yang dibuang oleh Abraham, Sarah gitu kan. Karena kecemburuan Sarah terhadap Hajar, yang Hajar dapat melahirkan seorang putra sedangkan Sarah pada waktu itu tidak. Ngawur. Nah, sebentar dulu, jangan katakan ngawur, saya belum selesai. Nah, setelah itu ayat ke-43, sorry. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Akan diambil daripadamu itu siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Ya, tentu berbicara kepada Bani Israel pada saat itu. Kita harus pahami dan sepakat dalam hal ini. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada legoyim yoshi. Goy itu adalah goy itu adalah orang. Kalau goyim adalah suatu bangsa, ya, yang di luar Bani Israel itu disebut goy untuk satu orang. Kalau untuk suatu umat disebut goyim di luar bangsa Israel. Jadi tertera jelas di dalam Matius 21 ayat ke-43 bahwa kerajaan Allah itu estafet, ya, syariah itu akan diambil daripada Bani Israel. Kepada siapa? Legoyim Yosi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Dengarkan saya dulu. Ayat ke-42 dan ke-43 ini saling keterkaitan. Oleh karenanya saudaraku, untuk mengaburkan nubuatan ini, saudara bisa cek sendiri ya di dalam Alkitab saudara maupun di dalam Alkitab online. Maka ada ayat tambahan di ayat ke-44. Agak dipercepat ya, Pak Nandar ya. Agak dipercepat ya. Panjang kali. Agak dipercepat. Panjang kali, Pak. Gantian dulu, gantian dulu, nanti Anda bantah lagi, Nandar. Saya percepat ya. Coba Anda lihat, kalau di sini ada yang bisa share screen Matius 21 ayat ke-44. Di situ ayat tambahan kurung kurawal, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Ini kalau di dalam Alkitab terjemahan Dunia Baru tidak ada ayat ini, kosong. Kenapa? Justru diadakan di dalam Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia atau sejenisnya selain dari Alkitab terjemahan Dunia Baru untuk mengaburkan nubuatan ini. Ingat, ini berkenaan tentang nubuatan kerajaan Allah akan diambil dari Bani Israel. Dan kalau teman-teman Kristen menyatakan bahwa batu penjuru ini adalah Yesus, itu adalah ketololan yang sangat tolol. Kenapa saya katakan demikian? Kamu yang tolol. Udah ya, Pak. Sebentar, Pak, sebentar. boleh Pak, saya dulu ya. Kamu yang tolol. Kamu bahasa kamu mulut besar, kamu tolol. Dia sengaja mancing. Dia sengaja mancing. Kamu yang tolol. Kamu yang tolol. Saya disuruh Pak Yusuf untuk ini, untuk apa? Saya disuruh Pak Yusuf untuk satu persatu saya tuntun. Sebentar ya. Nah gini, sebentar ya. Di dalam Galatia 5 ayat 9. Udah cukup Pak Nandar, udah cukup ya. Cukup Nandar, kamu tolong Nandar. Galatia 5 ayat Ya Pak Nandar. Sudah Cukup ya. Kita damai sejahtera, kesabaran. Kenapa Cukup Anda ya. yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus tidak punya kesabaran? Saya sedang menjelaskan kenapa Anda yang susah. Udah cukup ya Pak Nandar. Kamu tolong. Sejahtera, penyabar, penguasaan diri, kesetiaan. Aku Ya, ini karena orang kamu memang sengaja Damai di hati. lawan saya. Bukan takut, karena kamu sengaja memancing, Pak Nandar. Tidak begitu ya, Pak Nandar ya. Belum memancing, dengarkan saya dulu. Ya, dengarkan ya. Terakhir. Santai aja ya, santai. Jangan lari ya. Nandar jangan lari ya. Jangan panik. Aduh, gimana sih? Bukan panik, enggak. Sebentar, Jangan panik. Karena Muhammad nggak pernah dibaptis. Panik ini kacau ini ya. Muhammad nggak pernah dibaptis. Karena kamu berdusta. Tidak ada kata Muhammad di surat As-Saff ayat 6 tadi itu.
Ya ada kata Ahmad. Kamu jangan Iya, bohong sendiri, saja. Nandar. Kamu itu udah lari. menipu publik. Memang sengaja ini karena dia tidak bisa Iya. tidak bisa Memang itu dia menjaga. habis ngomong panjang dia lari. Ya. Tidak boleh. Di sini. Jadi Kok di lari? sini tidak ada kata Muhammad di sini. Di sini ada kata Ahmad, huruf original teksnya juga Ahmad. Jadi jangan berbohong di sini, jangan dibiarkan manusia berbohong. Dia itu pendusta. Ya. Ngaku-ngaku. Nambahin teman-teman yang lain, Pak Scott yang lain, tadi ada seorang teman Pak Nandar sudah membuktikan bahwa Nandar ini bukan seorang Kristen pada awalnya, tetapi Nandar ini dari lahirnya Muslim. Nah, ketika dia mengatakan dia ini mualaf, itu pembohongan besar, pembodohan publik. Itu pernyataan dari saudaranya sendiri, Pak. Logatnya Ya. itu Islam banget dari lahir. Oke lah, boleh saya